teman-teman semuanya, jumpa lagi di video kali ini. Sinau bareng akan membahas tentang fungsi dari tombol CTRL atau kontrol di keyboard laptop kita. Nah, jadi tombol CTRL ini fungsinya adalah untuk mempermudah kita dalam mengerjakan pekerjaan kita, baik saat kita mengerjakan worksheet atau makalah atau membuat artikel. Nah, di sini saya akan kupas tentang fungsi CTRL apabila kita tambahkan dengan abjad A sampai dengan Z. Nah, satu persatu kita akan coba ya. Kita mulai. Di tampilan ini saya sudah siapkan sebuah artikel, tapi ini belum sempurna. Nah, jadi kita akan coba sempurnakan dengan tombol-tombol CTRL. Kita mulai dari CTRL plus A. Apabila kita klik CTRL plus A, maka fungsinya adalah dia mengblok atau menyeleksi semua dokumen. Ya, jadi bisa kita lihat kalau kita klik CTRL plus A, maka semua dokumennya sudah keblok atau terseleksi ya. Jadi fungsinya apabila kita mau ubah huruf, jenis hurufnya, nah misalnya kita ubah jenis hurufnya jadi Arial, atau kita ubah ukuran hurufnya jadi 12 atau 14, nah itu kita gunakan CTRL plus A ya. Jadi tidak perlu kita tarik mouse kita dari atas ke bawah, tidak perlu seperti itu. Atau misalnya ketika kita lupa nggak bawa mouse, nah jadi fungsinya simbol CTRL ini adalah untuk mempermudah itu. Lanjut kita ke CTRL plus B. Nah, fungsinya CTRL plus B adalah memberikan efek tebal pada huruf ya. Jadi kita klik CTRL plus A dulu, atau misalnya kita hanya mau menyeleksi beberapa, jadi kita tarik saja yang model seleksi, misalnya judulnya. Kita blok dulu judulnya, lalu kita klikkan CTRL plus B. Nah, maka dia akan terblok otomatis atau hurufnya bold ya, atau menebalkan huruf. Jadi lebih mudah ya, jadi kita tidak perlu tarik mouse kita ke huruf B, jadi cukup dari kiri kita ketikkan CTRL plus B, maka tulisannya sudah tebal. Lanjut ke CTRL plus C. CTRL plus C ini gunanya untuk mengcopy dokumen ya, jadi misalnya judulnya kita mau copy, nah tinggal kita CTRL plus C. Nah, lalu kita pastekan di bawahnya. Ini pasti akan kita pastekan. Nah, dia akan ke copy. Jadi fungsinya tidak perlu klik kanan, klik copy, baru paste. Nah, jadi kita bisa gunakan jari kiri kita untuk klik CTRL plus C. Fungsinya untuk mengcopy. Nah, lalu kita lanjutkan ke CTRL plus D. CTRL plus D fungsinya adalah menggandakan data atau gambar atau double ya. Jadi misalnya ini ada satu gambar, saya akan gandakan jadi dua, jadi cukup tidak usah klik copy gambar lalu paste, jadi cukup CTRL plus D, maka gambarnya sudah ke copy. Simpel kan? Nah, lalu kita lanjut ke CTRL plus E. CTRL plus E ini fungsinya adalah untuk menengahkan dokumen. Jadi misalnya ada gambar ini, kita klik kursornya di samping kiri ya, di paling kiri, kita klikkan CTRL plus E, maka dia akan center sendiri, jadi letaknya bisa di tengah. Misalnya ini subjudulnya kita mau ketengahkan, nah jadi tinggal klik aja CTRL plus E. Nah, seperti ini. Udah kan? Lanjut ke CTRL plus F. CTRL plus F fungsinya adalah mencari satu kata atau kalimat atau vein ya. Jadi misalnya
kita mau cari kata apa, misalnya CTRL plus F. Nah, kita mau cari kata misalnya penyakit. Nah, langsung kita klik saja, langsung keluar. Jadi kita bisa, jadi fungsinya find ini adalah kita bisa menyeleksi apakah ada huruf yang ketinggalan. Misalnya kita nulisnya terlalu cepat, kita seleksi apakah penyakitnya ini sudah tepat belum katanya gitu ya. Jadi kita cek penyakit, nah sudah betul semuanya. Jadi seperti itu fungsinya CTRL plus F ya, find. Kita lanjutkan ke CTRL plus G. Jadi CTRL plus G ini apabila kita klik, nah dia bisa mentabulasi pada Open Office ya. Jadi dia misalnya kita mau klik number, mau ke mana, kita mau klik ke halaman 2, nah dia bisa langsung halaman 2. Jadi karena ini artikel saya cuma 2 halaman, jadi cukup mudah ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk menyusun skripsi, misalnya ada revisi dari dosen, suruh revisi halaman 33 atau halaman 180 sekian. Nah, daripada kita scroll lama-lama, kita bisa langsung cari numbernya di sini, ketekan misalnya 133, langsung go to. Nah, dia langsung menuju ke halaman yang diketikkan seperti itu. Jadi cukup mudah ya teman-teman semuanya. Jadi ini sangat berguna apalagi saat kita sedang menyusun artikel atau skripsi. Lanjut ke CTRL plus H. CTRL plus H fungsinya adalah mengaktifkan kotak history pada browser ya. Jadi misalnya kita klik CTRL plus H. Jadi misalnya tadi kan kita mencari penyakit. Misalnya penyakit ini mau kita ganti apa gitu. Jadi misalnya untuk mereplace kalimat yang sudah kita ketik daripada kita capek-capek cari satu persatu. Nah, misalnya ini kita mau penyakit ini kita ubah menjadi penyakitku gitu misalnya ya. Jadi kita mau replace all. Oke. Jadi kalau kita sudah, kita cek aja untuk kata penyakitku. Nah, dia sudah berubah menjadi penyakitku. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengubah kata yang sudah kita ketikkan dengan kata yang baru. Jadi tidak perlu seleksi satu-satu kita tambahkan. Kita cukup ketikkan saja CTRL plus H ya. CTRL plus H. CTRL plus H, kita ulangi. Nah, ini kan tadi penyakitku ya. Nah, kita mau balikan lagi menjadi penyakit. Langsung saja di replace all. Yes. Oke. Close. Nah, sudah berubah menjadi penyakit kembali. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak usah satu persatu kita editi. Nah, itu malah bikin mata semakin minus. Kita tinggal klik saja CTRL plus H, maka semuanya sudah selesai. Lanjut CTRL plus I. CTRL plus I ini gunanya untuk italic ya, untuk memiringkan tulisan. Jadi kita seleksi dulu, misalnya subjudulnya kita mau miringkan, kita langsung CTRL plus I. Nah, dia otomatis hurufnya langsung berubah menjadi miring. Oke. Nah, lanjut ke CTRL plus J. Apabila kita klik CTRL plus J nih, maka yang keluar adalah dia kembali ke ini tampilan awalnya. Jadi untuk mengaktifkan menu awalnya ya. Nah, J itu untuk mengembalikan. Nah, untuk mengembalikan ke samping atau dia menyeleksi teksnya ini supaya rata kanan kiri. Oke, coba kita cek ini, kita CTRL plus J. Nah, dia otomatis rata kanan kiri.
coba ini ya, ini sudah, jadi otomatis sampai ke bawah ya. Nah, jadi seperti itu untuk Ctrl+J itu untuk merata kanan kiri kan dokumen kita. Jadi kita tidak perlu seleksi semuanya, kita tidak perlu blok, baru kita klik rata kanan kiri. Jadi kita cukup taruh kursornya di sebelah kiri, lalu kita klikkan Ctrl+J, maka semuanya sudah otomatis rata kanan kiri. Oke, lanjut kita Ctrl+K. Ctrl+K bila kita ketikkan bersama-sama, nah maka dia akan langsung mencari dengan cepat kotak search bar-nya. Jadi kalau misalnya kita mau cari apa, nah ini misalnya kunci jawaban, nah misalnya oke. Nah dia langsung ke link ya, jadi langsung di link. Oke, jadi untuk kalau K ini fungsinya untuk mengelingkan file. Jadi misalnya kita mau taruh file apa di sini, misalnya foto. Oke. Nah, dia langsung ke klik fotonya di mana. Ya. Oke, lanjut ke Ctrl+L. Ctrl+L kalau kita klikkan bersama-sama, maka dia akan rata kiri. Jadi semuanya akan kembali ke rata kiri. Misalnya kita klikkan di infeksi di ujungnya, lalu kita klikkan Ctrl+L. Nah, dia akan otomatis ke rata kiri lagi. Jadi seperti itu fungsinya. Kita kembalikan dulu ke Ctrl+L apa tadi ya? J. Oke. Lanjut Ctrl+M. Ctrl+M kalau kita klikkan itu akan semakin merata tengahkan. Ctrl+M. Nah, jadi dia merata tengah. Lanjut Ctrl+N. Ctrl+N kalau kita klikkan dia akan open menu dokumen baru ya. Jadi kita tidak perlu file, new, open, blank dokumen seperti itu. Tinggal kita klikkan saja Ctrl+N, maka dia sudah keluar langsung ke dokumen yang baru. Oke, lanjut kita ke Ctrl+O. Ctrl+O kita menu pintasan untuk open dokumen baru ya. Jadi misalnya kita mau open buku apa yang ada di history juga bisa langsung. Misalnya kita mau open misalnya bakal buku, nah dia langsung otomatis terbuka tuh. Nah, lanjut kita ke Ctrl+P. Ctrl+P kalau kita klikkan bersama-sama, maka dia akan menuju ke pintasan mencetak atau print ya. Jadi bisa langsung di print, itu Ctrl+P. Nah, kalau misalnya ready bisa langsung klik print, maka dia otomatis mencetak dokumen yang kita ketikkan. Nah, lanjut Ctrl+Q. Jadi Ctrl+Q ini gunanya untuk harusnya berguna untuk keluar ya. Jadi keluar atau mengembalikan, jadi mengembalikan ke semula. Oke ya, menggunakan ke semula. Oke, lanjut Ctrl+R digunakan untuk meratakan dokumen sebelah kanan ya. Jadi kalau misalnya kita klik, nah Ctrl+R itu maka dia akan meratakan rata kanan ya. Jadi paham ya, jadi ketika kita klikkan di infeksi ini tadi,
Kalau kita klikkan CTRL plus R, maka dia akan berubah menjadi rata kanan. Oke, lanjut ke CTRL plus S. CTRL plus S ini gunanya untuk menyimpan dokumen. Nah, dia langsung saving ya. Jadi untuk menyimpan dokumen, jadi tidak perlu klik file, save. Kita klikkan saja CTRL plus S, maka otomatis dokumen akan tersimpan. Lanjut ke CTRL plus T. CTRL plus T ini gunanya untuk membuka tab baru pada browser ya. Jadi membuka tab baru pada browser, misalnya kita ada di browser, kita klikkan CTRL plus T. Nah, dia akan langsung otomatis buka tab baru. Nah, lanjut kita ke CTRL plus U. CTRL plus U ini memberikan efek garis bawah. Jadi misalnya kita klikkan CTRL plus U, maka dia otomatis memberikan underline ya, garis bawah. Oke, lanjut kita ke CTRL plus V ya. CTRL plus V ini gunanya untuk mempastekan dokumen yang sudah kita copy. Misalnya kita kopikan ini ya, judulnya ini kita copy CTRL plus C, lalu kita pastekan di paling bawah sendiri di sini. CTRL plus V. Nah, dia otomatis ke paste ya. Oke, mudah ya. Lanjut kita ke CTRL plus W. Ini gunanya untuk menutup tab pada browser. Jadi kita kembali ke browser, kita CTRL plus W. Nah, dia otomatis akan tertutup tabnya tadi. Misalnya kita buka baru di sini, nah tab baru kita mau tutup, kita tinggal klikkan CTRL plus W. Nah, otomatis tabnya akan tertutup. Ya, jadi cukup mudah. Lanjut kita ke CTRL plus X. CTRL plus X ini gunanya untuk cut ya. Jadi misalnya kita mau cut ini judulnya, kita nggak jadi pakai, kita cut aja. Nah, oke, jadi cukup mudah. Lanjut ke CTRL plus Y. Gunanya untuk mengembalikan apa yang sudah di undo tadi. Misalnya CTRL plus Y. Ini gunanya untuk meredo ya, apa yang sudah di undo tadi. Misalnya kita tadi klikkan ini ya, misalnya ini. Nah, terus kita klikkan CTRL plus Y. Nah, dia otomatis ke undo. Oh, kurang berfungsi kalau di Word ya. Oke, kita klikkan CTRL plus Y. Nah, jadi gunanya seperti itu ya, harusnya bisa di undo. CTRL plus Z itu gunanya untuk, nah, oh ini berfungsi ini. Jadi kalau Y itu gunanya untuk redo, nah kalau Z itu gunanya untuk undo ya. Oke, nah seperti itu. Nah, ini kalau Y itu redo, kalau Z itu untuk undo. Nah, jadi seperti itu ya gunanya fungsi CTRL pada keyboard kita. Jadi teman-teman tidak perlu kebingungan lagi apabila tidak memiliki mouse atau mouse-nya ketinggalan di rumah atau tidak terbawa ke tempat kerja. Jadi kita bisa manfaatkan simbol CTRL ini untuk mempermudah pekerjaan kita, khususnya untuk mahasiswa atau guru atau penulis. Nah, simbol CTRL ini akan sangat berguna sekali. Semoga video ini membantu dan memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton.